Udah, Bu. Pak Agung, gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Oke, ini untuk percakapan para observasi sebelum dengan mengajar. Ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran nanti yang dengan nanti sampaikan ke anak-anak itu apa saja, Pak? Baik, capaian pembelajaran gitu ya Pak ya? Iya, sama saja. Berarti ini di fase E ya Pak? Untuk kelas 10 ya? Iya, betul. Berarti siswa itu mampu memahami teknik wawancara, kemudian observasi, kemudian siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi juga. Siswa diberikan kasus, kemudian diskusi, kemudian disampaikan di depan kelas begitu Pak. Untuk metodenya. kasus atau materinya nanti apa Pak? Materinya itu kan per kelompok berbeda. Kebetulan nanti materinya adalah tentang kebutuhan sosio-psiko manusia, lebih ke temanya itu tentang depresi Pak. Depresi itu kan banyak hal, termasuk dari siswa sendiri seperti bullying itu kan perlu ditanyakan juga. Apakah itu akan mempengaruhi? Berarti ini area pengembangan yang tidak dicapai ini termasuk tadi bullying, depresi, kemudian kepedulian dengan teman itu juga akan mempengaruhi psiko siswa. Karena itu termasuk masuk ke kebutuhan dasar manusia juga. Sehingga siswa itu perlu tahu, karena kan kalau maksudnya kalau tahu kan dampaknya maksudnya bisa mencegah sejak dini ya Pak ya. Betul. Kemudian nih Pak, dalam nanti dengan mengajar di kelas, strategi yang dengan disiapkan selain membuat rencana perangkat pembelajaran, ini nanti di kelas seperti apa? Gambarnya begini Pak, jadi setelah kita sudah menentukan capaian pembelajaran, kemudian rencana pembelajarannya, kemudian metode nanti di kelas, siswa nanti kita bentuk per kelompok gitu Pak. Mereka kita beri kasus, kemudian diskusikan menurut kelompoknya mereka, sehingga mereka bisa mampu berpikir secara kritis, mandiri, kemudian hasilnya itu nanti dipresentasikan melalui presentasi di dalam kelas. Dengan nanti setelah itu siswa akan lebih kritis lagi apabila diberi pertanyaan dari teman-temannya. Jadi dengan sebagai guru dengan memfasilitasi, tinggal mengamati, memantau, ya. Betul. Baik Pak, nanti besok saya mau melihat seperti apa aksi nyatanya dengan. Terima kasih Pak. Sampaikan agak maju sedikit. Siapa yang membuka, kemudian siapa yang nanti akan membuka pertanyaan gitu, dan dibaca semuanya membaca. Oke, Put, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fatimah Tusero. Perkenalkan, nama saya Syifa Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Jessica Dewanita. Kami di sini akan mempresentasikan gejala depresi. Sampaikan ke teman-teman. Tahu nggak depresi itu apa? Tahu nggak depresi itu apa? Depresi yaitu kelompok kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati seseorang. Jenis-jenis gangguan depresi ada 5. 1. Gangguan depresi mayor. 2. Gangguan depresi persisten. 3. Gangguan depresi bipolar 1. 4. Gangguan depresi bipolar 2. 5. Depresi pasca kematian. Gejala depresi kehilangan energi, perubahan nafsu makan, gangguan tidur bisa menyebabkan bisa juga kurang mengurangi tidur. Biasanya cemas, penurunan kemampuan berupa konsentrasi, rasa tidak tenang, perasaan terguna, masalah atau putus asa, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cara mencegah depresi.
dengan dulu satu kemudian begitu cara menarik pertanyaan itu ya ditemukan dulu jawabannya, pertanyaannya baru kamu cari jawabannya, jawab satu. Ada lagi. Depresi bipolar itu apa? Bipolar itu apa? Depresi bipolar. Tadi pertanyaan saya, apakah tindakan bullying itu bisa mengakibatkan depresi pada seseorang? Ya, saya jawab satu-satu ya. Ya. Contohnya berbicara dengan orang yang berbeda. Cari bantuan emosional, keputusan perasaan, teman orang apa sehat. Pastikan itu cukup. Kalau pertanyaan dijawab, tanyakan kembali ke gunanya, apakah sudah jelas begitu jawabannya? Enggak, harus tanya lagi. Nah, kemudian menjawab pertanyaan kedua. Depresi gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati kronis yang menyebabkan perubahan suasana hati, tingkat energi, dan perilaku drastis. Pertanyaan saya, apakah tindakan bullying itu bisa mengakibatkan depresi? Bullying itu bisa verbal, bisa non-verbal ya, sapa, sikap, acuh. Ya, bullying bisa menyebabkan depresi pada korban merupakan tindakan depresi yang dilakukan secara berulang dan sengaja oleh seorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Tindakan bisa berulang berefek psikologis. Beri tepuk tangan yang Dan kelompok selanjutnya silakan. Tidak. Oke, Pak Agung, bagaimana pendapat jenengan setelah dengan tadi mengajar, menyajikan pembelajaran? Baik, setelah rangkaian tadi sudah dilaksanakan Pak, pendapat saya adalah siswa mampu berpikir secara kritis dari segi pertanyaan, kemudian cara mereka berdiskusi, itu Pak. Kemudian, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan jenengan, Pak? Untuk capaian pembelajaran dan rencana itu sudah sesuai Pak. Kemudian ini Pak, dengan bisa nggak menceritakan hal-hal yang dirasakan, mungkin yang hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Baik, dari yang sudah dilaksanakan tadi Pak, hal yang paling mendalam yang berkesan yang bagi saya seorang pendidik gitu ya Pak, siswa ketika kita arahkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, itu siswa mau menerima dan pemahaman tentang materi bullying itu bisa diterima oleh siswa. Berarti intinya mereka senang dengan juga puas ya, maksudnya dengan proses belajar tadi lah itu ya. Puas. Oke. Kemudian ada nggak Pak yang menjadikan apa ya hal-hal yang apa ya, ada hal yang apa ya yang menjadi kesulitan siswa ada nggak? Guru itu kan berperan aktif dalam pembelajaran siswa Pak, termasuk bahwa seorang guru itu mampu memahami setiap latar belakang siswa. Mungkin dari latar belakang siswa itulah yang perlu kita pahami dan kita terapkan bahwa setiap siswa itu tidak sama dalam menerima. Makanya itu yang harus kita pelan-pelan ke siswa agar bisa menerima pembelajaran
secara efektif juga gitu. Makanya pengembangan setiap pembelajaran itu perlu Pak. Ya, berarti ini termasuk Nina punya alternatif sendiri ketika siswa itu mungkin kesulitan, kita sebagai guru harus tahu dan memahami bahwa guru kita maunya seperti ini. Betul. Dan itu juga kita harus punya langsung tanggapan Pak terhadap siswa itu. Ketika yang lain sudah aktif, mungkin peran guru harus masuk di situ langsung. Bisa jadi dengan cara langsung memberi pertanyaan ke anak yang mungkin dia tidak aktif. Nah, itu mungkin salah satu solusi itu guru langsung memberi pertanyaan kepada siswa tersebut. Oke, kemudian yang terakhir Pak, dengan pembelajaran yang tadi saya juga melihat itu udah bagus ya, anak-anak juga antusias, senang, mereka juga nampak aktif lah. Kira-kira ke depan kan masih kan nanti ngajar lagi. Yep. Untuk pertemuan berikutnya nanti jenengan ada rencana yang seperti apa gitu, ke depannya? Untuk kedepannya metode pembelajaran masih bisa berubah ya, langsung dari materi yang bisa kita berikan. Terus kemudian pinginnya untuk setelah kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu kan bisa di lingkungan sekolah, rumah sejawat, keluarga, atau bahkan di lingkungan tempat tinggal kita juga bisa melakukan aksi nyata. Karena pelajaran yang saya ampu itu kan tentang keperawatan. Jadi pembelajaran itu secara holistik menyeluruh bisa diberikan ke siswa. Oke, untuk hari ini terima kasih Pak Agung. Saya mohon maaf banyak pertanyaan yang kurang benar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.